profitabilitasnya. Kenapa mengalami penurunan dari tahun berapa nih? Dari tahun 2016 ya kan sampai 2017. Kenapa? Di situ disertakan referensi juga ya kan. Urgensinya kenapa? Kepentingan market ini kenapa gitu di latar belakang itu sampaikan. Ya, urgensinya disampaikan per variabel sana. Itu sama ini juga untuk bagi hasil ini meningkat ya kan. Kalau kita mengacu ke model yang pertama ya. Itu. Ini jual belinya ya. Kemudian ini data regresinya. Baik, kita buka SPSS-nya. Klik. Sebentar. SPSS seperti ini. Nah, baru masuk ke data. Ya. Kita ambil data variabel Y-nya dulu. Di sini ada profitabilitas. Kita ambil. Kita blok ya. Dari 9 perusahaan 6 ya di sini 6 tahun. 6 tinggal 6 kali 9 aja. Adalah 54. Masukkan ke SPSS. Ini kita manual dulu. Kita cara manual ya. Kemarin cara otomatis ya. Kita memprofit ya, kita S. Kemudian untuk variabel X-nya X1 dan X2 ya. Di sini untuk NPF-nya yang sudah dikuadratkan ini saya ambil. Karena ini datanya nggak normal, jadi saya transform dulu ya teman-teman. Masuk ke yang kedua, on profit. Lalu jual beli, ya. Jual beli juga kita PS ya. Kita copy dulu. Ctrl C. Masuk. Nah, setelah tersampaikan ini masuk ke variabel view. Name-nya diganti. Yang pertama ini adalah Y, ya kan? Y, enter. Kemudian ini adalah X1, enter. Kemudian ini adalah X2-nya. Ya. Name-nya kita namakan Y X1 X2. Nah, setelah itu label kita namakan di sini. Y-nya itu ada variabel apa? Di sini sudah ditentukan adalah Y itu variabel profitabilitas. Profitabilitas ya. Enter. Kemudian X1-nya non performing financing. Kemudian yang kedua, X2-nya adalah jual. Nah, setelah seperti ini, langsung kita kembali ke data view. Ya, jadilah seperti ini nih teman-teman. Kalau sudah seperti ini bisa di on. Nah, ya, masuk langsung ke analyze, regression, linear, klik. Yang profitabilitasnya sebagai variabel Y itu masuk ke independent variable. Kemudian yang non performing financingnya dan jual beli kita blok masuk ke independent. Setelah dimasukkan seperti ini, kita klik statistiknya, ya kan? Kita cetak estimate-nya, kemudian covariance matrix-nya, model fit-nya, dan polarity diagnostiknya. Oke. Dan ini kan data panel ya, data panel. Jadi data panel itu harus menampilkan nilai dari langsungnya, ya. Dikenal dengan uji autokorelasi. Pada uji asumsi klasik itu terdapat 4, ya. Ada normalitas data, heteroskedastisitas data, multikolonialitas data, dan autokorelasi. 4. Jadi 4 ini
kalau untuk data keuangan wajib disampaikan teman-teman. Wajib disampaikan di bab 4 itu nanti. Kemudian continue. Nah, plotnya kita JPRED-nya masuk ke X, jet receipt-nya masuk ke Y. Cepetan enggak? Histogramnya cetak, sama normalnya juga cetak, ya teman-teman. Kemudian continue. Nah, setelah ini untuk mendapatkan nilai one sample KS-nya, kita masuk ke set. Nah, dari set ini masuk ke residual, kita klik unstandardized-nya, ya. Kemudian continue, baru kita klik OK. Sebentar. Ya, hasil sudah. Nah, hasil ini sudah keluar, ya kan? Yang pertama-tama apa? Menyampaikan apa? Uji normalitas asumsi klasik, meliputi normalitas data. Dari normalitas data itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, histogram, disampaikan dengan histogram ini nih, ya kan? Nah, di histogram itu dan grafik membentuk lonceng, ya kan? Grafik membentuk lonceng di tengah, tidak melenceng ke kanan dan tidak melenceng ke kiri, berbentuk simetris. Artinya data terdistribusi normal. Kemudian yang kedua itu dibuktikan dengan piplotnya, ya kan? Bintik-bintik ini mengikuti garis diagonal sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal. 2 tuh ya kan, normalitas tuh. Tinggal 1 lagi normalitas apa Pak? Kolmogorov-Smirnov. Baik, kita masuk ke data lagi. Nah, dari data tadi ada 1 variabel lagi penambahan, res 1-nya atau residual 1. Kita cari Kolmogorov-Smirnov-nya, ya kan? Kita klik analyze, ya. Baru masuk ke non parametric test nih. Dari parametric test masuk ke legasi, dari legasi masuk ke one sample KS. Klik. Masukkan 1 aja, ini unstandardized-nya kita masukkan, ya, di test variable list. Kemudian klik OK. Nah, muncullah hasil one sample KS-nya, ya. Ini yang paling sensitif nih biasanya teman-teman di Kolmogorov-Smirnov. Nilai apa yang diambil? Nih, one sample KS-nya ada. One sample KS-nya diambil, ya kan? Nah, ini dibandingkan dengan error. Berapa errornya? 0,05. Ya, error itu ya, atau tingkat kesalahan 5%, ya, 5% sama dengan 5%, atau bisa dibilang 0,05, ya kan? Nah, data tersebut menunjukkan asumsi totalnya adalah 0,200, ya kan? Lebih besar dari 0,05. Nah, kalau ini kebalikannya, dari uji T, uji F, ya kan? Harus asumsi totalnya itu harus lebih besar nih, ya kan? Dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan data terdistribusi normal. Selesai untuk normalitas, ya. Harus menyampaikan ini teman-teman. Apa artinya ini? Dependent variable profitability ini regression standardized predictive value ini, ya kan? Nah, dari grafik pivot tersebut, ya kan, center menyebar, tidak menumpuk. Artinya tidak terjadi atau tidak ada indikasi data indikasi heterostisitas. Itu cara menyampaikannya, ya. Kemudian masuk ke multiklonialitas nih. Yang
Yang diambilnya ini collinearity statistik nih. Yang diambil itu adalah nilai VIF-nya, varian infection faktornya ya. Nilai VIF-nya itu VIF ya. Nilai VIF itu 10 ya. Nah, data tersebut ya, nilai varian infection faktornya masih 1 kan, 1 koma kan, masih lebih kecil ya, 1, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikloneritas. Kemudian yang terakhir, nanti ini dibandingkan dengan tabel dari Watson ya, dibandingkan dengan tabel dari Watson itu untuk uji auto korelasi. Nah, kalau untuk SDM dan pemasaran tidak ada uji dari Watson. Kan ini khusus untuk data panel saja atau data time series. Harus ada auto korelasi. Kalau di SDM pemasaran cuma 3 menyampaikan kepada. Nah, nilai R yang diambil nih, nilai korelasi ya, nilai R-nya. Yuk kita masuk ke Google. Langsung ini perbandingan data. Jika nilai R-nya itu 0,00 sampai 0,25 berarti kriterianya sangat lemah. Nilai hubungannya ya, korelasi itu nilai hubungan. Kemudian jika nilai R-nya itu 0,26 sampai 0,50 itu cukup. Kemudian jika nilai 0,51 sampai 0,75 itu kuat. Kemudian yang terakhir jika 0,76 sampai 0,99 itu sangat strong ya. Yang terakhir nih, jika 1000 itu sangat sempurna berarti itu nilai hubungannya. Nah, dari tabel ini dapat disimpulkan hubungan non-performing financing dan jual beli terhadap profitabilitas itu nilainya adalah 0,725, sehingga dapat disimpulkan hubungan variabel non-performing financing dan jual beli yaitu sangat kuat terhadap profitabilitas. Selesai itu uji korelasi ya, nilai itu menguji hubungan seberapa besar standar testnya, betanya, nilai B-nya, bukan beta ini ya, tapi nilai betanya, beta ini nih, nilai koefisiennya. Cara menjelaskannya ya, konstan, nilai konstan sebesar 6,242. Artinya jika variabel non-performing financing dan variabel jual beli nilainya 0 ya, artinya tidak ada peningkatan atau tidak ada penurunan, maka variabel profitabilitas adalah tetap 6,242. Nah, untuk variabel non-performing financing kita jelaskan lagi ya kan, nilai koefisien regresi non-performing financing negatif 0,514. Artinya jika non-performing financing mengalami penurunan 1 kali 100%, maka profitabilitas mengalami penurunan sama sekitar negatif 0,514. Begitupun yang ketiga. Jadi nanti di koefisien regresi itu menjelaskannya. Yang pertama konstan, kemudian yang kedua nilai regresi NPR, yang ketiga nilai regresi jual beli. Ya sama nih juga, tidak ada peningkatan. Kita di regresi sudah ada penghitungannya adalah nilai variabel
non performing financing dan jual beli dan variabel jual beli itu adalah 0,526. Artinya variasi atau kontribusi NPF ya JB berarti berapa? 52,6% ya kan? Jadi cara menjelaskannya kontribusi profitabilitas ya kan? Profitabilitas dipengaruhi oleh kontribusi non performing financing dan jual beli 52,6% terhadap profitabilitas. Kita buka tabel yang sudah saya share. Makanya teman-teman disimpan tuh ke tabel terhitung 54 ya kan? 54 dikurangi 2. Pak, 2-nya dari mana? Kan jumlah variabel bebasnya 2. Iya. Jadi sampel kan 54 nih datanya kan? Ya, perlu dipahami teman-teman. Sampelnya itu adalah 54 9 perusahaan ini. 9 perusahaan adalah 54 sampel dari tahunnya kan 6 ya kan kali 9 kan tahunnya 6 dari 2002 berapa tadi 2015 ya sampai 2020 kan satu perusahaan itu 6 ya kan 6 dikali 9 perusahaan ada 54 dikurangi 2 dari mana 2-nya jumlah variabel bebas ketemu 2,07 di sini ya di tabelnya 2,0 ya kan masuk manajerialnya nih atau ke bahasa manajemennya ya kan artinya semakin menurun maka semakin meningkat profitabilitas keuntungannya. Jadi masuk alasannya logika berpikirnya kena dibangun logika connectionnya teman-teman ya kan coba kalau ketika hutangnya besar pasti ininya menurun rendah kan karena tingkat hutangnya tinggi artinya semakin rendah hutang yang dimiliki oleh perusahaan perbankan maka semakin meningkat profitabilitasnya. DR kayak DR kan dia utang kocak. Iya. Ya. DR ya. Untuk membangun logika berpikir itu bagaimana? Ya kan? Variabel jual beli tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, ya kan? Semakin rendah berarti jual belinya, ya kan? Semakin rendah jual beli, proses jual beli dari bank syariah yang ada di Indonesia maka semakin menurun profitabilitasnya. Sebenarnya saya bukan orang itu, ya kan? Kemudian dibuka tabel F-nya, F tabelnya ya di sini. F tabel kita klik. Nah ini tabelnya. Kita sampel 54 dikurangi 3. Dari mana 3? 3 itu 2 dari jumlah variabel bebas tambah satunya dari sistem statistiknya, degree of freedom. Ya, degree of freedomnya adalah berarti kita 51 nih, 318. Ya kan? 318 ini dibandingkan dengan F hitungnya, ya kan? F hitung berapa di situ? 28,278 dibandingkan dengan F tabel berapa? 3,18 tingkat signifikansi 0 signya 0,000 lebih kecil nih. Awas nih lambang lebih kecil dan lebih besarnya jangan kebalik nih. Ya, 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel non performing financing dan
variabel jual beli memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas. Dibangun lagi ininya hipotesis